Kita harus belajar peka terhadap sekitar kita gitu. Karena menulis itu adalah sebuah output dari membaca gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisa Bincang Santai. Bersama kami, saya Jian Alia Rosa dan saya Galin Kasih. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Seorang penulis buku di Gramedia, ilustrator dan juga konten kreator. Kira-kira siapa ya tamu kita hari ini? Langsung aja yuk kita kenalan sama teteh kita di sebelah ini. Silakan teh, mungkin bisa langsung memperkenalkan diri. Oke, kenalin aku Hana Hanifah, salah satu penulis buku yang alhamdulillah baru menerbitkan buku yang terbaru di bulan September kemarin, judulnya Hi Bye My Blue. Kita bisa langsung aja gak sih teh sharing-sharing gitu? Kenapa sih teteh ini tuh milih untuk menjadi seorang penulis buku? Sebenarnya untuk keputusan menulis buku ini sudah mulai saya rancang dari sejak sekolah. Jadi salah satu motivasinya adalah ketika saya selesai membaca sebuah buku, biasanya ada sebuah perubahan yang terjadi dalam hidup saya gitu. Jadi kalau misalnya saya selesai baca nih satu buku gitu, di sana tuh ada banyak sekali yang akhirnya bisa berimpact pada hidup saya gitu. Dan kebayang gak sih kalau misalnya kita nulis buku dan buku kita dibaca sama orang lain dan orang lain dapat kebaikan dari buku tersebut gitu, ada berapa banyak pahala kebaikan yang bisa kita dapatkan kayak gitu. Nah di situ sih sebenarnya akhirnya jadi salah satu motivasi saya buat memutuskan jadi seorang penulis kayak gitu. Boleh nih teh dibagi tips menulis ala teh Hana. Oke, tips menulisnya sebenarnya yang pertama tuh adalah kita harus belajar peka terhadap sekitar kita gitu. Karena menulis itu adalah sebuah output dari membaca gitu. Dan kita tahu kalau membaca itu sebenarnya bukan hanya sekedar membaca buku ya, tapi membaca juga sekitar kita gitu. Membaca bagaimana ekspresi orang-orang, membaca bagaimana perasaan orang lain gitu. Terus membaca bagaimana lingkungan itu membuat seseorang tumbuh dan juga berkembang gitu. Nah di situ adalah bagian dari sumber-sumber untuk tulisan kita sebenarnya gitu. Dari belajar peka tadi gitu. Nah dari peka yang tadi, tahu nggak sih kalau sebenarnya segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu pada dasarnya adalah ciptaan Allah gitu. Bahkan kita sendiri pun adalah salah satu dari bukti bagaimana Allah berkuasa gitu dan bagaimana Allah mencintai makhluk-makhluknya. Nah, kalau misalnya kita peka terhadap sekitar kita, sebenarnya itu salah satu bukti juga kita peka terhadap tanda-tandanya Allah kayak gitu. Makanya tips menulis dari saya adalah peka terhadap tanda-tandanya Allah yang ada di sekitar kita gitu. Dari sana kita akan menjadi manusia yang terus belajar dan berkembang, bukan hanya untuk bukan hanya untuk eksistensi diri kita sendiri, bukan hanya menjadi keren seorang diri gitu, tapi kita juga bisa ngajak orang-orang sekitar kita untuk jadi lebih baik lagi kayak gitu. Kita sebagai santri di sini juga pengen nih kayak Teh Hana, santri tapi juga bisa berkarya. Gimana nih kira-kira motivasi untuk kita sebagai santri Aroma Putri di sini? Untuk teman-teman santri yang sebenarnya punya cita-cita atau keinginan buat bisa berkarya gitu. Nah, sebenarnya harus tahu sih, salah satu keunggulan dari seorang santri itu adalah dia belajar hampir 24 jam gitu. Dia belajar bukan hanya di kelas gitu, tapi belajar dari ustadz-ustadzahnya sehari-hari, bahkan dia belajar dari teman-temannya gitu. Nah, menurut saya ilmu-ilmu dan juga insight-insight yang kita dapatkan sehari-hari sangat sayang banget kalau cuman bisa berakhir di diri kita sendiri gitu. Makanya saya sering bilang kalau misalnya ngobrol sama anak-anak santri, kalian itu adalah orang-orang yang selalu belajar ilmu setiap hari bahkan 24 jam gitu. Kalian tidur pun adalah bagian dari ilmu sebenarnya, karena kita dididik untuk seperti apa tidur dan seperti apa bangun kan, kayak gitu. Makanya sebagai seorang santri, ketika kita sadar bahwa itu adalah kelebihan yang luar biasa, di situ bisa jadi motivasi terbaik untuk kita mendapatkan banyak sekali sumber untuk bisa menulis kebaikan kayak gitu.
rintangan dalam menulis kan salah satunya manajemen waktu kan Teh. Nah, berdasarkan backgroundnya Teteh ini kan alumni pondok, pasti pernah juga menjadi santri kayak kita. Gimana sih cara Teteh manage waktu untuk nulis di sela waktu sibuk kayak di sebagai santri ini Teh? Oke. Saya pertama kali menulis dengan secara fokus itu saat kuliah sebenarnya. Jadi pertama kali masuk kuliah dan itu udah lulus pesantrennya. Tapi sebelum fokus menulis waktu kuliah, pertama kali saya mulai menulis buku itu justru waktu pesantren gitu. Jadi biasanya di sela-sela waktu sebelum tidur saya suka nulis dulu naskah minimal 3 halaman kayak gitu. Nulis novel, terus menulis cerpen, terus menulis buku-buku, bukan tulisan-tulisan non fiksi juga gitu di sana. Ada mungkin sampai kayaknya habis berapa buku gitu. Dan biasanya saya sebar ke teman-teman di asrama. Jadi ada satu teman di kamar yang dia itu memang adalah pembaca yang baik gitu. Jadi saya sering kasih ke dia gitu untuk kasih koreksi, untuk minta koreksi tulisan saya kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa selama jadi santri itu gak punya waktu nih buat nulis gitu, jangan kan punya waktu buat nulis, kita tidur aja tuh misalnya kurang dan sebagainya. Nah, salah satu tips atau strategi yang biasanya saya lakukan adalah tidur lebih awal dan bangun lebih awal gitu. Jadi biasanya kalau setelah selesai aktivitas atau agenda di pesantren, mungkin sekitar jam 9 atau jam 10, ketika misalnya orang lain itu pada bangun masih ngerjain tugas, misalnya kayak gitu ya, masih ngerjain tugas sebelum tidur, ada juga yang masih ngobrol, nah saya memilih untuk tidur gitu. Dan saya titipkan sama satu orang untuk bangunkan saya ketika kamu mau tidur gitu. Jadi ketika kamu mau tidur nanti bangunin dulu aku gitu, misalnya kayak gitu. Nah baru karena saya udah tidur duluan, mungkin 1 jam atau 2 jam, teman saya bangunin gitu, Teh saya mau tidur. Nah ketika orang lain semuanya tidur, saya bangun gitu. Itu yang biasa saya lakukan ketika mondok dulu. Karena kalau misalnya kita di pesantren itu menunggu waktu tenang dan menunggu waktu luang, itu sangat susah gitu. Tapi memang kita harus atur strategi untuk bisa meluangkan waktu kayak gitu. Karena kan ketika masih banyak orang itu susah banget buat fokus ya. Bayangkan misalnya ada satu kamar aja kita ketemu sama berapa orang gitu dalam satu kamar. Belum lagi orang-orang suara-suara dari kamar yang lain, belum lagi yang bolak-balik dan sebagainya. Nah ketika semua orang tidur, kita akan menemukan momen yang benar-benar tenang banget. Gak ada orang yang bicara, gak ada orang yang mengganggu gitu. Saya bisa memanfaatkan waktu itu biasanya pertama untuk belajar, kedua untuk menulis, latihan menulis dulu karena belum jadi buku, dan ketiga biasanya untuk menggambar karena saya senang ngegambar juga gitu. Dari modal-modal itu, dari tulisan-tulisan yang udah mulai coba saya susun ketika mondok, baru difokuskan lebih serius lagi ketika kuliah gitu. Jadi buat teman-teman santri yang sekarang mungkin punya cita-cita buat berkarya, selalu ada jalan kalau misalnya kita punya tujuan kayak gitu. Mungkin gitu. Kira-kira rahasianya untuk kita nih Teh, biar bisa dapat feel candu untuk menulis dan membaca itu tuh kayak gimana? Oke. Saya sering ngobrol sama teman-teman di komunitas pembaca ya. Jadi memang setiap orang itu biasanya berangkat suka baca buku tuh berangkat dari banyak hal gitu. Ada yang mungkin memang dari kecil dia itu sering dididik sama orang tuanya untuk membaca gitu. Ada juga yang mungkin dari kecil sebenarnya gak pernah gitu membaca, tapi waktu besar, waktu udah dewasa atau masuk usia kuliah, dia sudah mulai membaca. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya bukan orang yang terlahir dari orang tua yang suka membaca gitu. Jadi orang tua saya belum pernah beliin buku saya waktu kecil gitu. Dan pertama kali membaca itu justru waktu mondok gitu. Biasa kalau di pondok kan ada teman bawa buku, terus minjem tadinya. Dan kita juga jadi beli, terus akhirnya saling pinjam dan sebagainya gitu. Awalnya mungkin karena terpaksa dulu gitu. Saya pengen deh baca buku tapi suka nggak tahan gitu. Baru setengahnya udah nggak selesai gitu. Kecuali kalau novel yang benar-benar seru banget baru selesai kayak gitu. Nah awalnya dari dipaksakan dulu gitu. Beberapa buku saya paksakan untuk bisa baca. Itu untuk pembaca pemula ya.
membaca pemula itu wajar kalau misalnya kita memang memaksakan dulu awalnya gitu. Jadi paksakan dulu, terus jangan ragu untuk beli buku. Ini sebenarnya tips yang paling penting sih. Kadang kita melihat bahwa ya meminjam juga cukup gitu. Tapi sebenarnya arti dari meminjam dan membeli itu beda. Kalau misalnya kita meminjam, kita hanya membaca satu kali gitu. Tapi kalau kita membeli, kita bisa membacanya berkali-kali gitu. Jadi dimulai kalau misalnya ada nih teman-teman yang ngerasa saya tuh bener-bener pembaca yang pemula banget gitu. Bisa dimulai dari coba dipaksakan dulu dari buku-buku yang kalian suka gitu. Dari buku-buku, jangan dulu melihat bahwa orang lain udah baca apa, terus orang lain sukanya apa. Coba sukai dan baca buku yang emang kita sukai gitu. Jangan terlalu kebawa sama orang lain sebenarnya kayak gitu. Dari situ kita akan menemukan 1, 2, 3, 4 buku-buku yang akhirnya sangat ngeblend sama hidup kita gitu. Dan dari situ mulai suka baca buku. Kalau menulis itu beda lagi nih. Kalau menulis mungkin awalnya kita akan menemukan sebuah kesulitan gitu. Tapi kalau pengalaman saya, awalnya mungkin saya nulis itu sebagai suatu yang harus saya kerjakan gitu. Oke, saya harus nulis nih, saya harus nulis. Di kuliah saya harus ngerjain tugas tulisan gitu, karena jurusannya sejarah, jadi memang setiap tugas itu pasti nulis esai. Ada mungkin satu semester bisa puluhan esai sudah ditulis kayak gitu. Awalnya berat gitu, tapi lama-lama ketika misalnya tadi balik lagi ke pertanyaan yang pertama, ketika kita peka dan kita terus melatih kepekaan itu, akhirnya hal-hal yang kita temukan di luar sana itu tidak bisa kita pegang sendiri gitu, dan bisa disalurkannya hanya dengan menulis gitu. Makanya menulis akhirnya bukan hanya sebagai sesuatu pekerjaan aja, tapi jadinya sebuah kebutuhan kayak gitu mungkin. Wah, Masya Allah ya, keren banget Teh Hana menjadi sosok yang menginspirasi kita santri Ar-Rahmah Putri. Dalam waktu singkat ini kita seneng banget bisa sharing sama Teh Hana, mendengar pengalaman langsung dan dapat insight baru. Terima kasih banyak buat Teh Hana sudah menjadi tamu kita hari ini. Terima kasih Teh. Terima kasih. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di episode Bisa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.